Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sabu Inten karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Mas Karebet, Aryo dan Sariti melawan Bugel Kaliki. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika terjadi pertarungan antara Sawung Sariti dan Aryo Saloko dan dimenangkan oleh Aryo Saloko. Aryo Saloko enggan untuk membunuh Sawung Sariti, sehingga Bugel Kaliki yang menantikan untuk terjadinya peristiwa itu tidak sabar lagi dan keluar dari persembunyiannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Karena kemarahannya itu, tiba-tiba Bugel Kaliki berkata nyaring, "Hei, tikus-tikus yang tak tahu diri, kalian telah berbuat kesalahan pada akhir hayat kalian. Alangkah menyenangkan apabila aku melihat kalian meronta-ronta dan menderita sakit pada saat ajal tiba." Kata-kata itu diucapkan oleh seorang iblis yang mengerikan. Karena itu maka dada ketiga anak muda itu pun berdesir pula. Namun mereka bukanlah tikus-tikus seperti yang dikatakan oleh orang bongkok dari Gunung Cerme itu. Karena itu meskipun desiran di dada mereka terasa seperti menggores jantung, namun mereka tidak menjadi gentar. Terdengarlah Karang Tunggal menjawab, "Omong kosong, kau ingin menakut-nakuti kami, supaya kami menjadi menggigil dan kehilangan nafsu perlawanan kami." Jawaban itu benar-benar membakar hati Bugel Kaliki. Seperti candit ia meloncat dan menampar mulut Karang Tunggal. Gerakan Bugel Kaliki benar-benar demikian cepatnya dan tidak terduga-duga, sehingga tak seorang pun mampu mencegahnya. Bahkan Karang Tunggal pun tak mampu mengelakkan. Namun gerakan Bugel Kaliki bukanlah serangan yang sebenarnya. Ia menampar saja karena marah. Meskipun demikian, tangan Bugel Kaliki adalah tangan hantu yang seakan-akan gumpalan timah yang keras. Karena itulah maka tamparan itu pun seolah-olah seperti ayunan bandul timah yang berat menghantam pipi Karang Tunggal. Meskipun Karang Tunggal mencoba mengelak, namun kecepatannya bergerak tidak dapat memadai kecepatan Bugel Kaliki. Sehingga karena itu maka tangan Bugel Kaliki itu pun tak dapat dihindari. Namun demikian Joko Tingkir itu tak terpelanting dan terbanting jatuh. Kepalanya hanya tergeser sedikit dan ia terdorong mundur beberapa langkah. Bugel Kaliki melihat kenyataan itu. Ia sudah mengatur kekuatan geraknya. Menurut dugaannya anak yang sombong itu akan terpelanting dan jatuh berguling di tanah. Tetapi Karebet ternyata tidak demikian. Bahkan terasa seolah-olah ada lambaran yang membatasi tangannya dan tubuh anak itu. Karena itu maka Bugel Kaliki menjadi berdebar-debar. Dengan pandangan mata yang buas ia memandang Karebet seperti hendaknya ditelan hidup-hidup. Dari mulutnya tiba-tiba terlontar kata-katanya, "Setan, dari mana kau memiliki aji lembu sekilan itu?" Karebet kini telah tegak kembali. Ia telah mengeterapkan ilmunya sejak ia melihat kedatangan hantu yang dapat bergerak secepat candit itu. Memang ia sudah menyangka bahwa Bugel Kaliki pada suatu saat akan bergerak secepat itu. Karena itu ia pun selalu bersiaga. Namun ia tidak menjawab pertanyaan hantu bongkok itu.
Arya Saloka pun tergetar melihat peristiwa itu. Sejak pertemuannya yang pertama dengan Karangtunggal, ia telah mengagumi ketangguhan dan ketangkasannya. Kini ia menyaksikan betapa Karebet berhasil mempertahankan keseimbangannya dari dorongan tangan Bugel Kaliki. Apalagi Sawung Sariti dadanya berguncang ketika ia mendengar Bugel Kaliki berkata bahwa anak muda yang bernama Karangtunggal itu memiliki aji lembu sekilan. Kalau demikian ia tidak bersungguh-sungguh ketika melawan aku. Alangkah bodohnya aku ini. Kalau ia terapkan lembu sekilan, maka aku pasti sudah binasa karena pedangnya. Sebab aku tak dapat mengenalinya dan ia dapat segendak hatinya menusuk dadaku dari arah yang disukainya, pikirnya. Dalam pada itu terdengar Bugel Kaliki berkata, kalau demikian, kaulah yang harus dibinasakan lebih dahulu. Sebab ajimu itu, apabila kelak benar-benar kau matangkan, maka kau akan menggulung jagat. Tapi sekarang belum. Ternyata kau masih bergetar karena dorongan tanganku. Kalau aku hantam sekuat tenagaku, meskipun kau melambari dirimu dengan lembu sekilan, namun iga-igamu rontok seluruhnya. Karangtunggal masih tetap berdiri, namun ia benar-benar telah siaga. Kalau datang serangan yang tiba-tiba dan dengan sepenuh tenaga, ia pun telah bersiap mengelak. Nah, bersiaplah untuk mati. Kalian bertiga akan aku binasakan secepat-cepatnya sebagai pembalasan dendam atas kematian sahabat-sahabatku, kata Bugel Kaliki seterusnya. Karangtunggal, Arya Saloka, dan Sawung Sariti sadar bahwa Bugel Kaliki pasti berusaha untuk melaksanakan kata-katanya. Karena itu segera mereka pun bersiap. Tanpa berjanji, Arya Saloka dan Sawung Sariti bergerak mengambil tempat masing-masing. Mereka berdiri sebelah menyebelah dari hantu bongkok itu, sehingga mereka dapat mengambil garis perkelahian yang berbeda-beda. Sekali lagi terdengar Bugel Kaliki mendengus dan kemudian tertawa pendek. Setelah itu ia pun mulai bergerak menyerang Karangtunggal. Namun Karangtunggal telah benar-benar siap. Ia kali ini berusaha membebaskan dirinya dari tangan Bugel Kaliki. Dan ketika Bugel Kaliki mencoba mengulangi serangannya, datanglah serangan Arya Saloka dan Sawung Sariti bersama-sama. Bugel Kaliki menggeram marah, terpaksa ia menghindari kedua ujung pedang itu. Namun gerakannya sedemikian tangkasnya sehingga sesaat kemudian ia pun telah berhasil melompat menyerang Arya Saloka. Ia menyilangkan pedangnya di muka dadanya. Tapi Bugel Kaliki menggeliat di udara dan serangannya telah berubah mengarah lambung. Arya terkejut melihat perubahan itu. Untunglah Sawung Sariti dengan pedangnya yang panjang menyerang langsung dengan garis mendatar memotong gerakan Bugel Kaliki. Sekali lagi Bugel Kaliki menggeram. Ternyata anak-anak itu benar-benar bukan anak-anak kecil. Ketika ia melihat perkelahian antara Arya Saloka dan Sawung Sariti, memang ia telah mendapat gambaran tentang ilmu kesaktian anak itu. Namun kini ia telah membuktikannya. Namun Bugel Kaliki adalah seorang iblis yang mengerti. Ketika pedang Sawung Sariti itu terjulur, Bugel Kaliki melantingkan ke samping. Dengan demikian, Sawung Sariti terseret kekuatannya yang dikerahkan seluruhnya. Bugel Kaliki terkejut, ia melihat Sawung Sariti sedang mencoba mempertahankan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, ia menyerang. Melihat serangan itu, tetapi ia terhalang oleh adiknya. Yang kemudian dilakukan adalah menjulurkan pedangnya di atas punggung Sawung Sariti menanti kedatangan Bugel Kaliki. Tetapi perlawanannya itu tak banyak berarti bagi Bugel Kaliki. Dengan cepatnya ia melontar diri ke arah anak muda dari Pamingit itu. Tapi sekali lagi Bugel Kaliki menggeram. Bahkan mengumpat-umpat tak habis-habisnya ketika tiba-tiba tubuhnya tertumbuk dengan Karangtunggal yang sengaja menghalang-halangi geraknya. Dengan demikian Bugel Kaliki terhenti di tempatnya. Namun Karangtunggal terpelanting beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Untunglah bahwa ia berhasil menempatkan dirinya sehingga tidak menimpa Sawung Sariti dan Arya Saloka. Gila,
teriak Bugel Kaliki. Kau tidak mati karena benturan ini? Sebagaimana kau lihat, sahut Karang Tunggal yang sudah berhasil berdiri. Ternyata Haji Lembu Sekilan telah menyelamatkannya meskipun ia terpaksa terpelanting jatuh. Namun ia tidak mengalami luka pada tubuhnya. Kesempatan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sawung Sariti dan Aryo Saloko. Cepat-cepatnya mereka mempersiapkan diri mereka untuk menanti serangan-serangan yang baru. Tapi pertempuran yang baru sebentar itu telah memberi mereka gambaran bahwa umur mereka tidak akan terlalu panjang lagi. Bugel Kaliki segera bersiap maju, matanya menjadi bertambah merah karena kemarahan yang menyala di dadanya semakin menjadi-jadi pula. Ketika anak muda itu ternyata mampu bertahan beberapa saat menghadapinya. Karena itu ia menggeram tak henti-hentinya dan mengumpat tak habis-habisnya. Ketika Bugel Kaliki telah siap dengan serangannya, tiba-tiba ia terkejut sehingga ia tegak mematung. Ia melihat anak yang bernama Karang Tunggal itu meraih sesuatu dari dalam bajunya. Dan ketika tangannya itu ditariknya, ia telah menggenggam sebelah keris yang memancarkan cahaya yang buram seperti bara. Dan tiba-tiba pula dari mulutnya terdengarlah ia berdesis, "Sengkelat." "Ya," sahut Karang Tunggal, "inilah Kiai Sengkelat, setan," hantu itu bergumam. Namun hatinya berdebar-debar cepat sekali, apalagi ketika ia melihat keris itu tidak bercahaya berkilat-kilat seperti pernah didengarnya. Dan pernah juga ia mendengar cerita bahwa Sengkelat yang demikian itu menyatakan bahwa jiwa keris itu telah luluh dalam jiwa pemegangnya. Apalagi ketika ia mendengar bahwa Karang Tunggal membenarkan dugaannya bahwa yang dipegang itu adalah Kiai Sengkelat. Aryo dan Sawung Sariti pun berdebar-debar pula melihat keris itu. Meskipun mereka belum pernah mengenalnya, namun terasa bahwa si Haji yang bercahaya buram itu mempunyai pembawaan yang luar biasa. Apalagi ketika mereka mendengar Bugel Kaliki menyebut nama keris itu Sengkelat, dan nama keris itu pernah didengarnya. Bagi Aryo Saloko, keris yang bernama Kiai Sengkelat itu telah memperingatkan kepadanya bahwa ia pun membawa pusaka yang dapat diandalkan pula, meskipun belum setingkat Kiai Sengkelat. Karena itu dengan gerak di luar sadarnya, pedang di tangannya berpindah ke tangan kirinya. Dan tiba-tiba tangan kanannya telah memegang sebuah pisau belati panjang yang bercahaya kekuning-kuningan. Melihat pisau itu, Bugel Kaliki terkejut untuk kedua kalinya. Sekali lagi mulutnya berdesis, "Kiai Suluh." "Ya," sahut Aryo pendek. Gerak Bugel Kaliki. "Dari mana kalian dapat benda-benda aneh itu?" "Sengkelat dan Suluh, bukankah Kiai Suluh itu pusaka Pasing Singa?" "Ya," sahut Aryo, "persetan dengan pusaka-pusaka itu." Tiba-tiba ia berteriak, suara menggema berulang-ulang. Namun terasa dalam nada suaranya bahwa kedua pusaka itu benar-benar mempengaruhi perasaannya. Melihat kedua kawan senasibnya memegang pusaka-pusaka yang dapat mempengaruhi lawannya, Sawung Sariti berbesar hati pula. Dengan demikian, perlawanan mereka pasti akan bertambah panjang. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat merubah keseimbangan pertempuran itu. Maka karena itulah ia berkata dengan suara nyaring, "Kakang, berikan pedang itu kepadaku apabila kau tak mempergunakan lagi." Aryo mandangi adiknya. Ia telah memegang pusaka yang cukup menggetarkan, karena itu dengan tidak berkeberatan diserahkannya pedang di tangan kirinya kepada adiknya. Sambil menerima pedang itu, Sawung Sariti bergumam, "Aku akan coba ilmu pedang rangkap yang pernah diturunkan Eyang Surodipoyono kepadaku. Pusaka-pusaka itu tak ada artinya bagi kalian. Bahkan aku akan berterima kasih pada kalian. Karena setelah kalian mati, maka pusaka-pusaka itu akan menjadi milikku," kata Bugel Kaliki pula. Karang Tunggal yang mempunyai sifat aneh itu tertawa, jawabnya, "Jangan berpura-pura, suaramu gemetar. Bukan main marahnya hantu dari Gunung Cerme itu mendengar hinaan yang keluar dari mulut anak-anak.
Karena itu ia pun segera meloncat membuka serangan yang dahsyat. Namun anak-anak muda pun telah bersiaga. Segera anak-anak itu bergerak pula memberikan perlawanan yang gigih. Kiai Sengkelat, Kiai Suluh, dan permainan pedang rangkap Sawung Sariti yang mengagumkan. Kedua pedang itu tampaknya seperti saling membelit dan mematuk-matuk berganti-ganti. Tetapi di antara mereka bertiga, Bugel Kaliki seakan-akan dapat bergerak-gerak seperti asap yang tak dapat mereka sentuh dengan senjata-senjata mereka. Namun meskipun demikian, Bugel Kaliki pun tak dapat berbuat sekehendak hatinya atas ketiga lawan-lawannya yang masih sangat muda itu. Meskipun ketiga-tiganya bukan berasal dari satu perguruan, namun mereka dapat bekerja bersama dalam susunan yang rapi. Mereka mencoba sekuat-kuat mungkin saling mengisi dan saling memperkuat serangan di antara mereka. Apalagi dengan kedua pusaka yang menggetarkan hati di tangan Karebet dan Aryo Saloko, maka Bugel Kaliki benar-benar harus berhati-hati. Meskipun demikian, ia adalah tokoh tua yang sudah kenyang makan pahit getir perkelahian, pertempuran, dan segala macam kekerasan. Bugel Kaliki dapat membunuh lawannya dan kemudian duduk di atas bangkai itu sambil makan seenaknya. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Dalam keadaan demikian, seakan-akan kedua belah pihak berada dalam keseimbangan. Karang Tunggal ternyata berada 2-3 lapis di atas kemampuan Aryo Saloko. Aji Lembu Skilanya meskipun tidak dapat melawan kekuatan tenaga Bugel Kaliki sepenuhnya, namun ia dapat menghindarkan dirinya dari sentuhan-sentuhan kecil hantu dari Gunung Cerme itu. Dengan demikian maka seakan-akan Karebetlah yang memimpin kedua kawannya yang lain. Ialah yang mengambil sikap dan menentukan permainan yang mengagumkan. Namun telah membuat Bugel Kaliki bertambah marah. Setelah mereka bertempur beberapa saat, nampaklah tenaga Sawung Sariti mulai susut. Selain kelelahan yang telah menjalari seluruh tubuhnya, darah juga mengalir dari lukanya. Meskipun tidak terlalu deras, namun apabila ia menggerakkan tangannya sepenuh tenaga, darah itu meleleh semakin banyak. Demikian juga darah dari dada Aryo Saloko telah tergoles oleh pedang Sawung Sariti. Namun ketahanan jasmaniahnya ternyata lebih besar daripada adik sepupunya itu. Melihat keadaan itu, Karebet menjadi berdebar-debar. Dengan demikian, ia harus bekerja sekuat tenaganya. Tenaga yang seakan-akan mempunyai persediaan yang tak kering-keringnya di dalam tubuhnya. Memang selain sifat-sifatnya yang aneh, tubuh Karebet pun aneh pula. Meskipun ia memeras genap kekuatan dan tenaganya sejak pertempuran dimulai, namun semakin lama, seakan-akan ia menjadi semakin segar dan kuat. Bugel Kaliki yang bermata tajam burung hantu melihat kelemahan itu. Karebet adalah anak yang sangat berbahaya dengan Kiai Sengkelat di tangannya. Karena itu maka yang pertama-tama harus disingkirkan supaya tidak mengganggu adalah Aryo Saloko atau Sawung Sariti. Dalam pada itu terasalah tekanan-tekanan yang erat pada Aryo Saloko dan Sawung Sariti. Bugel Kaliki telah mengerahkan serangan-serangannya kepada kedua anak itu berganti-ganti sambil menghindarkan diri dari serangan-serangan Kiai Sengkelat yang menyambar-nyambarnya dengan dahsyat. Ketika mereka sedang sibuk dengan pertempuran itu, di mana perhatian mereka seluruhnya terampas oleh usaha mereka mempertahankan diri, terjadilah suatu peristiwa yang tak mereka duga-duga. Galunggung yang duduk lemas di tanah yang becek ketika melihat kehadiran hantu dari Gunung Cerme itu menjadi seakan-akan membeku. Ia tahu benar siapakah Bugel Kaliki. Dengan demikian ia menjadi putus asa. Semua impiannya kini telah benar-benar menjadi lenyap seperti awan disapu angin. Impiannya tentang tanah yang berpuluh-puluh bau, kekuasaan atas Pamingit dan Banyu Biru, kekayaan dan kemewahan. Sebab dengan kehadiran hantu bongkok itu harapan untuk hidup bagi Sawung Sariti menjadi semakin tipis. Tapi ketika ia melihat pertempuran di antara mereka, di antara Bugel Kaliki melawan ketiga anak-anak muda itu, hatinya menjadi hidup kembali.
Darahnya serasa mulai mengalir. Ia melihat bagaimana ketiga anak muda itu dengan gigih mempertahankan diri mereka. Bahkan anak muda yang bernama Karebet itu dapat bergerak menyambar-nyambar seperti burung alap-alap di langit. Dengan demikian pikirannya perlahan dapat berjalan kembali. Mula-mula ia ingin mencoba membantu melawan Bugel Kaliki, namun hal itu tidak akan berarti. Apalagi senjatanya kini tidak ada di tangannya lagi. Tiba-tiba timbullah pikirannya yang bersih. Dengan segan, hati-hati ia merangkak masuk ke dalam tanaman jagung muda itu semakin dalam. Kemudian tiba-tiba kekuatannya seperti kembali menjalari tubuh. Dengan serta-merta ketika ia sudah cukup dalam di balik pohon-pohon jagung itu, Galunggung meloncat dan berlari sekencang-kencangnya. Seperti dikejar hantu, kembali ke Pamingit. Siapapun yang akan dijumpainya pertama-tama akan diberitahukan kepadanya bahwa Arya Saloka dan Sawung Sariti sedang bertempur melawan Bugel Kaliki. Pada saat itu keadaan Sawung Sariti telah bertambah payah. Perlawanannya telah menjadi semakin kendor. Dua pedangnya yang semula bergerak seperti gumpalan asap yang gulung-gulung melindungi dirinya kian lama menjadi kian kendor. Sedangkan serangan Bugel Kaliki menjadi semakin garang. Demikianlah pada suatu saat Bugel Kaliki berhasil menerobos lawan-lawannya langsung menyerang Sawung Sariti. Dengan kecepatan yang masih dapat dilakukan, Sawung Sariti menyilangkan kedua pedangnya. Dengan kekuatan raksasanya, hingga tiba-tiba kedua pedangnya itu pun bergetar dan jatuh di tanah. Sawung Sariti menjadi gugup. Pada saat itu Bugel Kaliki mengulangi serangannya langsung ke dada Sawung Sariti. Serangan itu datang sedemikian cepatnya sehingga Sawung Sariti telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karangtunggal dan Aryo menjadi terkejut pula melihat Bugel Kaliki dapat bergerak cepat itu, menerobos serangan-serangan mereka. Dengan cepat yang dapat dilakukan, Karangtunggal meloncat menyerang sejadi-jadinya. Ia sekerat langsung terjulur ke lambung Bugel Kaliki, sedang Aryo yang berada dalam jarak yang lebih jauh tak mampu meloncat mencapai lawannya. Maka ia hanya berusaha untuk menyelamatkan Sawung Sariti yang sedang kehilangan keseimbangannya. Dengan cepat ia mendorong adiknya ke samping. Kedua gerakan Karebet dan Aryo ada juga pengaruhnya. Bugel Kaliki terpaksa menggeliat menghindari Kiai Sengkelat. Namun sentuhan itu mengenai dada kiri Sawung Sariti. Tapi sentuhan itu adalah sentuhan tangan iblis ganas dari Gunung Cermai. Karena itu akibatnya pun mengerikan. Dada Sawung Sariti sebelah kiri yang tersentuh tangan Bugel Kaliki itu serasa seperti terhantam reruntuhan bukit merbabu. Karena itu Sawung Sariti terlempar dan terbanting di tanah. Sebuah keluhan yang pendek terdengar sekali. Ia menggeliat, kemudian terdengar ia mengerang kesakitan. Bugel Kaliki yang telah berhasil menjatuhkan satu lawannya tertawa berderai membelah sepi malam. Ia yakin bahwa anak kepala daerah perdikan Pamingit itu tak akan mampu bertahan diri, meskipun hanya ujung jarinya saja yang menyentuhnya. Pertempuran itu untuk saat terhenti dengan sendirinya. Sawung Sariti masih bergerak-gerak menahan sakit, namun dari mulutnya telah mengalir darah yang merah. Saat kemudian ketika Arya Saloka menyadari apa yang terjadi, menggelegaklah dadanya seperti akan meledak. Betapa prasangka yang tersimpan di dalam hatinya terhadap adik sepupunya itu, namun gumpalan darah dagingnya itu telah menuntut pembelaan padanya. Karena itu adalah sisiran kulit dagingnya, sehingga bencana yang menimpanya berarti bencana pula baginya. Apalagi tangan yang telah melukai adiknya itu adalah tangan orang dari golongan hitam. Karena itu maka tiba-tiba terdengar giginya gemeretak. Ia telah melupakan hidup matinya sendiri. Yang terukir di hatinya adalah menuntut balas. Demikianlah Arya Saloka berteriak nyaring sambil meloncat dengan garangnya. Pisau beladinya yang berwarna kuning berkilau itu menyambar dengan cepatnya seperti tatit di udara. Tetapi yang diserangnya adalah Bugel Kaliki. Dengan cekatan seperti burung sikatan yang menghindar, suara tertawanya masih menggetar memenuhi udara. Namun suara itu kemudian
terhenti ketika datang serangan. Karang Tunggal yang tidak pula dapat menahan kemarahannya, Kyai Sengkelat yang terkenal itu berputar-putar cepat mematuk tubuh Bugel Kaliki. Melawan kelincahan Karang Tunggal, Bugel Kaliki terpaksa memusatkan perhatiannya. Seandainya anak itu tidak memegang Kyai Sengkelat, Karang Tunggal pun bukan lawan yang perlu mendapat banyak perlawanan darinya. Tetapi kini ia terpaksa berhati-hati menghadapinya. Sentuhan keris itu di ujung rambutnya akan berarti maut baginya. Maka terulanglah kembali pertempuran yang sengit di bawah pohon nyamplung itu. Meskipun lawan Bugel Kaliki telah berkurang seorang, namun kini Karang Tunggal dan Arya Saloka mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah tenggelam dalam kemarahan yang tak terkendali. Cedera yang menimpa Saung Sariti adalah kesalahan mereka bersama. Sehingga dengan demikian mereka yang masih sempat mengadakan perlawanan harus memperbaiki kesalahan mereka, membalas kesalahan itu atau hancur lumat bersama-sama. Dengan demikian pekerjaan Bugel Kaliki itu pun tidak berkurang, namun ia telah melihat titik kemenangan di pihaknya. Yang segera harus dilakukan adalah membinasakan Arya Saloka. Setelah itu maka ia akan berhadapan dengan anak yang keras hati yang bernama Karepet itu. Ia ingin menangkapnya hidup-hidup, memeras keterangan darinya. Di mana ia mendapatkan Kyai Sengkelat dan di manakah ia mendapat ilmu Lembus Kilan. Baru apabila keterangan-keterangan itu telah didapatnya, akan dibunuhnya anak itu dengan caranya. Tetapi membinasakan Arya Saloka pun tidak semudah yang diduga. Anak itu benar-benar menyimpan angin di dalam dadanya. Meskipun Arya telah bertempur mati-matian, namun napasnya masih mengalir wajar. Apalagi Mas Karepet. Sawung Sariti agaknya benar-benar terluka parah. Ia sudah tidak mampu lagi menggeser dirinya dari tempatnya. Meskipun ia berusaha. Berapa kali ia mencoba bangun, namun sekian kali pula dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Pada saat yang demikian itulah Galunggung melihat Pamingit terbentang jauh di kaki langit. Ia sudah tidak mampu lagi berlari kencang-kencangnya. Napasnya telah memburu, cepat kakinya bergerak. Bahkan sekali-kali langkahnya telah guntai dan malahan beberapa kali ia jatuh terjerembab. Dengan susah payah ia bangkit dan mencoba untuk berlari lagi. Ketika matanya menjadi semakin kabur, hatinya menjadi cemas. Namun tiba-tiba saja, tidak jauh lagi di hadapannya dilihatnya orang berjalan. Hatinya melonjak kegirangan. Tidak-tidaknya orang itu dapat dimintanya untuk menyambung kabar yang dibawanya, menyampaikan secepat-cepatnya ke Pamingit. Tetapi tiba-tiba hatinya berdebar cepat, pikirnya. Bagaimanakah kalau orang itu kawan Bugel Kaliki yang mencegat perjalananku? Galunggung memperlambat langkahnya, napasnya saling bekerjaran dari lubang hidungnya. Meskipun demikian, ia mencoba untuk menenteramkan diri, mengatur aliran napasnya itu. Kalau orang hitam, maka sudah pasti ia tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja. Meskipun tenaganya benar-benar sudah hampir habis dan napasnya sudah hampir putus. 3 orang desisnya di antara deru napasnya. Tapi tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya karena kegembiraan yang meledak. Orang itu ketika menjadi semakin dekat padanya menjadi semakin jelas pula. "Tuan!" Suaranya terputus oleh napasnya yang berdesak-desak. Orang yang ditemunya itu tertegun sejenak. Semula mereka pun bersiaga. Siapakah orang yang berlari-lari ke arah mereka itu? Tapi kemudian mereka pun mengenalnya Galunggung. "Mengapa kau Galunggung?" tanya salah seorang. Galunggung menghentikan langkahnya, namun tenaganya benar-benar telah habis. Karena itu dengan lemahnya ia terjatuh di tanah. "Tuan!" desisnya. Napasnya masih saja berkejaran. "Bugel Kaliki! Bugel Kaliki!" sahut mereka bertiga hampir bersamaan. Di mana dan mengapa? Pada saat itu Galunggung sudah menjadi semakin lemah. Jawabannya pun sangat lemah pula, hampir tidak terdengar. "Di bawah pohon nyamplung." "Pohon nyamplung?" ulah salah seorang dari mereka bertiga. Galunggung sudah tidak dapat menjawab lagi. Dengan lemahnya ia jatuh terbaring pingsan.
Ketiga orang itu tertegun sejenak, namun kemudian terdengarlah salah seorang berkata, "Di manakah pohon nyamplung itu?" "Di tepi jalan ke Soropadan Kulon," jawab yang lain. "Bawalah galunggung ke Pamingit, kami akan menyusul." "Aryo," kata yang lain lagi, "berilah aku ancar-ancar." Diberinya orang itu ancar-ancar kemana ia harus pergi untuk sampai di bawah pohon nyamplung. Begitu ia selesai berbicara, meloncatlah yang dua orang berlari sekencang-kencangnya seperti angin. Bahkan di dalam kegelapan malam, keduanya nampak seperti sebuah bayangan yang melayang dan hilang di balik tabir kegelapan sebelum orang yang melihatnya sempat berkedip. Kedua orang itu adalah Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro. Ketika Maeso Jenar kepanasan oleh udara malam dan matanya masih belum mau dipejamkan, bangkitlah ia dan berjalan keluar. Saat kemudian Kebo Kanigoro menyusulnya pula. Dalam kejumuan mereka berjalan saja menyusuri jalan-jalan desa. Akhirnya Maeso Jenar ingat kepada muridnya dan tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Kalau Aryo pergi bersama Sawung Sariti, tersimpan prasangka yang kurang menyenangkan. Karena itu tiba-tiba saja timbullah keinginannya untuk berjalan-jalan ke Soropadan. Kebo Kanigoro pun sependapat. Ketika ditemuinya seorang pamingit yang sedang duduk-duduk di regol pagar halaman, diajaknya serta sebagai penunjuk jalan. Tapi orang itu terpaksa kembali membawa galumbung di pundaknya. Di bawah pohon nyamplung itu perkelahian antara Bugel Kaliki melawan Mas Karebet dan Aryo Saloko masih berjalan dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan lawannya. Namun bagaimanapun juga akhirnya kedua anak muda yang perkasa itu harus mengakui di dalam hatinya bahwa hantu bongkok itu benar-benar berbahaya. Meskipun umurnya sudah berlipat-lipat dari umur mereka, namun tenaganya masih juga luar biasa. Bahkan semakin lama terasa bahwa tenaga Bugel Kaliki seperti bertambah-tambah. Karena beberapa lama kemudian Bugel Kaliki yang sudah matang itu melihat dengan jelas di manakah kelemahan-kelemahan dan kekuatan kedua lawannya yang pantas menjadi cucunya itu. Dan tiba-tiba saja terdengar hantu itu tertawa berderai mengerikan, seolah-olah daun pohon nyamplung yang lebat itu ikut bergetar karenanya. Meskipun suara tertawa itu jauh berbeda dari suara tertawa Pasingsingan maupun Lowoijo yang di dalamnya dilontarkan pula aji gelap ngampar, namun suara tertawa Bugel Kaliki itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itulah maka Joko Tingkir menjadi bertambah marah. "Tutup mulutmu, hantu bongkok, jangan terlalu sombong. Kalau kau tertawa sekali lagi, aku sobek mulutmu dengan Kiai Sengkelat ini." Suara tertawa itu terhenti, tapi hanya saat. Kemudian kembali suara itu menggetarkan udara malam. Bahkan kemudian Bugel Kaliki berkata, "Kalau kau mampu berbuat begitu, anak yang perkasa, pastilah sudah kau lakukan." Karang Tunggal menjadi bertambah marah, namun Bugel Kaliki benar-benar tak dapat disentuhnya. Orang yang bongkok itu masih mampu meloncat-loncat dengan lincahnya menghindari setiap serangan yang datang ke tubuhnya. Bahkan sekali-kali ia pun mampu menyerang dengan garangnya. Untunglah bahwa hantu itu benar-benar tak mampu melawan. Karena ia masih menunggu setiap kesempatan yang terbuka, dan kesempatan itu semakin lama semakin terbuka lebar baginya. Kedua anak muda itu berada di ambang bahaya. Tetapi dengan tak mereka sangka, dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu muncullah dua sosok bayangan yang terbang ke arah mereka. Sehingga mereka yang bertempur itu menjadi terkejut. Bugel Kaliki segera melontarkan diri ke samping mencari kesempatan untuk melihat siapakah yang datang itu. Karang Tunggal dan Aryo Saloko pun tidak mengejarnya. Mereka juga ingin mengetahui siapakah yang datang langsung pada mereka. Melihat gerakan mereka berdua, Bugel Kaliki terkejut bukan main. Mereka pasti orang-orang sakti, apalagi ketika keduanya telah semakin dekat. Maka Bugel Kaliki menjadi pasti siapakah yang datang itu. Namun kesempatan untuk menghindarkan diri sudah terlalu sempit, sebab orang yang datang itu pasti akan mengejarnya sampai di ujung langit pun.
Karena itu maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menghadapi mereka, bertakar jiwa. Tetapi untuk melawan orang-orang itu Bugel Kaliki tidak akan dapat sambil tertawa. Apalagi kalau kedua orang itu bergabung dengan kedua anak muda yang sedang dihadapinya. Meskipun demikian, ia pasti akan berusaha menyelamatkan diri apapun caranya. Saat kemudian kedua orang itu telah berada tidak lebih lama di depan mereka. Maiso Jenar berdiri tegak dengan wajah tegang, sedang Kebu Kanigoro tiba-tiba melihat seseorang berbaring di tanah. Siapakah dia? Gumamnya. Adi Sawung Sariti, sahut Aryo Saloko. Namun matanya masih tertanam di mata Bugel Kaliki. Sawung Sariti, ulang Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar bersamaan. Kebu Kanigoro pun segera melangkah mendekati tubuh yang lemah itu. Tapi Maiso Jenar tidak mau melepaskan diri dari pandangan mata hantu bongko itu. Kebu Kanigoro kemudian berjongkok di samping Sawung Sariti sambil berbisik, "Sawung Sariti." Sawung Sariti membuka matanya. Ketika dilihatnya Kebu Kanigoro bertanyalah ia dengan suara lemah, "Siapakah kau?" "Kebu Kanigoro," jawabnya. "Oh, bukankah paman sahabat paman Maiso Jenar?" desis Sawung Sariti lirik. "Ya," jawab Kebu Kanigoro pendek. Tiba-tiba wajah Sawung Sariti menjadi cerah. Meskipun demikian, perasaan sakit di dalam dadanya terasa menyengat-nyengat. Ia mencoba untuk bergerak, tapi betapa sakitnya sehingga ia mengerang perlahan-lahan. "Jangan bergerak, tubuhmu masih lemah sekali," kata Kebu Kanigoro. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar Bugel Kaliki tertawa, katanya, "Nah, sudah datang. Marilah kita selesaikan persoalan kita. Terserah kepada kalian. Apakah mau bertempur secara jantan atau mengeroyokku sebagai betina pengecut berempat sekaligus?"